Yang pertama ada pendahuluan. Manusia tidak terlepas dari berbagai masalah dan tantangan yang dapat mempengaruhi kondisi psikologis, sosial, dan spiritualnya. Untuk menghadapinya diperlukan sikap optimis dan ikhtiar agar mampu bangkit serta berusaha mencari solusi. Dalam bimbingan dan konseling Islam, keberhasilan perubahan diri tidak hanya bergantung pada konselor, tetapi juga pada keyakinan dan usaha klien. Hal ini sejalan dengan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8-11 yang menegaskan bahwa Allah SWT tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka berusaha mengubah diri mereka sendiri. Oleh karena itu, nilai optimisme dan ikhtiar penting dipahami sebagai landasan dalam proses perubahan diri yang lebih baik. Selanjutnya, tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8. Bunyi ayat 8 yaitu Allahu ya'lamu ma tahmilu kullu unsa wa ma tadidul arhamu wa ma tasdad wa kullu shay'in indahu bimiqdar. Artinya, Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan dan apa yang berkurang serta bertambah dalam rahim. Segala sesuatu ada ukuran dan ketentuan di sisinya. Penjelasannya, ayat ini menunjukkan bahwa Allah SWT mengetahui segala sesuatu secara sempurna, termasuk kondisi manusia sejak berada dalam kandungan. Setiap individu diciptakan dengan karakteristik, kemampuan, dan potensi yang berbeda-beda. Dalam konteks bimbingan dan konseling Islam, ayat ini mengajarkan bahwa setiap klien adalah pribadi yang unik sehingga membutuhkan pendekatan dan layanan yang berbeda sesuai kebutuhan serta potensi yang dimilikinya. Oleh karena itu, konselor perlu memahami kondisi klien secara individual dan tidak menyamaratakan setiap permasalahan yang dihadapi klien. Tafsir Quran Surah Ar-Ra'd ayat 9. Ulimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al, yang artinya Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar lagi maha tinggi. Jadi penjelasan ayat ini pun menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui segala sesuatu, baik yang tampak maupun yang tersembunyi dalam kehidupan manusia, seringkali terhadap masalah yang tidak terlihat secara langsung oleh orang lain. Jadi dalam proses konseling, klien mungkin menyimpan perasaan, pikiran, atau konflik batin yang tidak tampak dari perilaku luarnya. Oleh karena itu, konselor harus memiliki sikap empati, penuh perhatian, dan tidak mudah memberikan penilaian terhadap klien. Sebelum memahami kondisi yang sebenarnya, pemahaman yang mendalam terhadap klien akan membantu proses konseling berjalan lebih efektif. Selanjutnya, tafsir Quran Surat Ar-Ra'd ayat 10 yang berbunyi sawa'un minkum man asarrul qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfir bil laili wa sarihun bin nahar, yang artinya sama saja baginya siapa yang merahasiakan perkataan dan siapa yang menyatakannya, siapa yang tersembunyi pada malam hari dan siapa yang berjalan pada siang hari. Jadi penjelasan ayat ini pun menegaskan bahwa tidak ada sesuatu pun yang dapat disembunyikan dari pengetahuan Allah SWT. Dalam bimbingan dan konseling Islam, ayat ini pun berkaitan dengan pentingnya keterbukaan diri atau self-disclosure dari klien. Jadi semakin terbuka klien dalam mengungkapkan pikiran, perasaan, dan masalah yang dihadapinya, maka semakin mudah konselor itu membantu menemukan solusi yang tepat. Dan oleh karena itu, konselor perlu menciptakan suasana yang aman, nyaman, dan penuh kepercayaan agar klien merasa bebas untuk berbicara secara jujur tanpa takut dimarahi. Baik, selanjutnya yaitu tafsir Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri.
Penjelasan ayat ini yaitu menjelaskan bahwa perubahan yang terjadi dalam kehidupan seseorang tidak datang begitu saja, melainkan harus diawali dengan kesadaran, kemauan, dan usaha dari individu itu sendiri. Allah memberikan kesempatan kepada manusia untuk memperbaiki keadaan hidupnya, tetapi perubahan tersebut harus dimulai dari dalam diri melalui perbaikan sikap, pola pikir, dan tindakan. Dalam bimbingan dan konseling Islam, ayat ini menjadi dasar bahwa keberhasilan proses konseling sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kesungguhan klien dalam melakukan perubahan. Konselor hanya berperan sebagai pembimbing, sedangkan keputusan dan usaha untuk berubah tetap berada pada diri klien. Baik, selanjutnya yaitu urgensi sikap optimis dalam bimbingan konseling Islam. Optimisme merupakan keyakinan bahwa setiap masalah memiliki jalan keluar dan setiap kesulitan dapat diatasi dengan usaha yang sungguh-sungguh. Dalam proses bimbingan dan konseling, sikap optimis sangat penting karena dapat membantu klien tetap memiliki harapan dan semangat untuk berubah. Klien yang optimis akan lebih percaya pada kemampuannya sendiri, lebih terbuka menerima bantuan konselor, serta tidak mudah menyerah ketika menghadapi hambatan selama proses konseling. Dalam perspektif Islam, optimisme juga mencerminkan sikap husnuzon kepada Allah, yaitu keyakinan bahwa setiap ketentuan Allah mengandung hikmah dan kebaikan bagi kehidupan manusia. Selanjutnya yaitu urgensi sikap ikhtiar dalam BK Islam. Ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh yang dilakukan seorang untuk mencapai tujuan dan memperbaiki kehidupannya. Dalam bimbingan konseling Islam, ikhtiar menjadi faktor utama yang menentukan keberhasilan perubahan diri klien. Meskipun konselor memberikan arahan dan pendampingan, perubahan tidak akan terjadi apabila klien tidak berusaha memperbaiki dirinya sendiri. Sikap ikhtiar membantu klien menjadi lebih bertanggung jawab, mandiri, serta mampu menghadapi berbagai permasalahan dengan lebih baik. Dalam Islam, ikhtiar harus disertai dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga usaha yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada hasil, tapi juga bernilai ibadah. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan Quran Surat Ar-Ra'd ayat 8-11 dapat dipahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui segala sesuatu, yang mengajarkan bahwa perubahan hidup harus diawali dari perubahan dalam diri manusia. Dan bimbingan konseling Islam, sikap optimis dan ikhtiar memiliki peran yang sangat penting karena membantu klien memiliki harapan, semangat, dan kemampuan untuk berusaha memperbaiki diri. Keberhasilan proses konseling tidak hanya bergantung pada bantuan dasar konselor, tetapi juga pada kesungguhan klien dalam melakukan perubahan. Oleh karena itu, optimisme, ikhtiar, doa, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala harus berjalan secara seimbang agar individu mampu mengatasi masalah dan mencapai kehidupannya dengan lebih baik.